Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka lagi dalam kesempatan untuk belajar IPS, khususnya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan sehingga apa yang kita peroleh pada hari ini penuh dengan manfaat. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pasar bebas ya. Pasar bebas itu apa? Nah, jika kita lihat bahwa ada kata istilah bebas atau ada kata bebas, maka di situ akan ada proses di mana pasar itu tidak adanya aturan-aturan, tidak adanya hambatan-hambatan, di mana bebas ini sudah sesuai dengan kesepakatan. Jadi walaupun bebas tetapi ada kesepakatan. Jadi walaupun tidak ada hambatan-hambatan itu, tetapi ini sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau yang dilakukan oleh beberapa kelompok negara. Maka pada kesempatan ini kita akan lebih dalam lagi untuk membahas tentang pasar bebas. Maka apa itu pasar bebas? Maka harus kita pahami ada salah satu gambar, yakni Asian Economic Community atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan yang ada di gambar ini, maka alangkah lebih baiknya kita membahas tentang apa pasar bebas itu. Pasar bebas itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Atau bisa disimpulkan bahwa pasar bebas itu adalah salah satu penyebab adanya globalisasi. Salah satu penyebab adanya globalisasi ekonomi. Ketika adanya globalisasi ekonomi, maka di situ juga telah menyebabkan adanya perdagangan bebas. Maka perdagangan bebas itu pun juga bisa dimaknai sebagai proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan atau hambatan yang diterapkan pemerintah. Maka tanda kutip yang paling besar adalah kegiatan ekonomi ini tidak ada aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam perdagangan antar negara. Maka bisa dilihat bahwa pasar bebas itu tidak ada aturan. Kenapa tidak ada aturan? Agar proses peningkatan produksi antar negara sesuai dengan yang disepakati oleh negara-negara tersebut akan mengalami kemajuan ekonomi. Jika banyak aturannya, maka negara itu akan sulit untuk bisa mengekspor dan mengimpor. Maka di sini pun juga sama, kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi, tidak mengucilkan, tidak pilih kasih. Jadi mempermudah ekspor dan impor sesuai dengan kesepakatan negara-negara tersebut. Maka ini yang bisa disebut sebagai pasar bebas, pasar yang tidak ada aturan sesuai dengan kesepakatan negara. Ya. Pasar bebas, kita ingat kembali dan kita pahami lagi bahwa kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan internasional. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan yang lainnya. Akses ke pasar tidak diatur, akses informasi pasar tidak diatur, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan yang lainnya. Maka ini adalah kebijakan perdagangan pasar itu atau pasar bebas itu tujuannya adalah ingin mempromosikan bagaimana bahwa produk-produk yang akan dipasarkan oleh negara-negara itu tidak perlu adanya pajak, tidak perlu adanya tarif. Ini untuk menggelakkan adanya proses
adanya proses terkait dengan pasar bebas tersebut, adanya proses peningkatan ekonomi tersebut. Ya, bisa kita lihat bahwa pasar bebas ini muncul akibat adanya kerjasama pasar, ya, adanya kerjasama pasar bersama. Maka di sini ada istilah pasar bersama ini adalah muncul karena memang pada saat pasar bebas ini digalakkan, ini secara otomatis adanya kerjasama pasar, ya, atau istilahnya pasar bersama. Jadi pasar bersama untuk masyarakat atau untuk negara-negara yang sesuai dengan kelompoknya. Seperti adanya MEA, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini hanya untuk masyarakat ASEAN saja. Sedangkan yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Ini pun juga sama, ada kelompoknya yakni masyarakat ASEAN. Sedangkan Asia Pacific Economic Corporation ini adanya APEC, ya. Ini biasanya juga Uni Eropa juga ikut. World Trade Organisasi atau organization ini WTO. Maka kita akan membahas secara lebih lanjut, secara lebih terinci terkait dengan MEA sampai ke WTO ini. Yang pertama, yakni MEA dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi merata. Kenapa adanya pembentukan MEA ini? Karena ingin menjadikan kawasan itu memiliki perkembangan ekonomi yang rata. Misalnya Indonesia ingin, karena misalnya Indonesia ini sudah bagus dalam segi ekonominya, dalam segi produk ekspor dan impornya, maka Indonesia ini tidak hanya unggul di dalam dirinya sendiri, tetapi bagaimana Indonesia pun ingin juga mempunyai perkembangan yang juga ingin membantu merata atau ingin membantu ekonomi-ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN yang lainnya. Contoh, misalnya Timur Leste, Laos, Kamboja, yang misalnya contohnya belum rata dalam segi perkembangan ekonomi, maka Indonesia ini juga membantu, sehingga muncullah gagasan terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang sudah digalakkan pada tahun 2015. Maka ketika masyarakat ekonomi ASEAN itu, orang Malaysia yang ingin kerja di Indonesia itu langsung tanpa hambatan. Orang Laos ingin kerja di Indonesia tanpa hambatan. Jadi langsung, tidak perlu ada tarif. Itu adalah jasa. Sehingga termasuk barang-barangnya, ketika ekspor Indonesia mau mengekspor barang ke Laos tanpa hambatan. Ini adalah salah satu bagaimana ingin meratakan terkait dengan proses perkembangan ekonomi sebagai basis produksi tunggal dengan aliran bebas barang dan jasa. Ini jelas Indonesia mau memasukkan barang ke Malaysia bebas tanpa hambatan tadi, karena ini sudah sesuai dengan kesepakatan. Makanya kenapa disebut sebagai pasar bebas. Yang kedua adalah AFTA, untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN. Jadi ingin meningkatkan daya saing. Jadi ketika sudah ada pasar bebas, secara otomatis masing-masing negara mempunyai daya saing yang tinggi. Mempunyai daya saing yang tinggi agar produknya laku, kasarannya. Meningkatkan perdagangan antar negara ekonomi ASEAN ini sangat penting. Jadi ini adalah tujuan-tujuan AFTA. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah APEC dan WTO. APEC ini adalah tempat usaha maju untuk membantu negara berkembang dan meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Jadi APEC ini dibentuk dengan tujuan agar membantu negara-negara berkembang. Dulu insya Allah ini APEC ini diberlakukan atau dibentuk pada saat di Australia atau Canberra. Tujuannya apa? Ya ini rata-rata orang negara-negara maju. Ya ini bisa Eropa dan sebagainya, Pasifik dan sebagainya. Ini adalah salah satu tujuannya adalah ingin membantu negara-negara berkembang sehingga adanya investasi antar anggota
dengan membantu negara berkembang itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan melalui adanya APEC ini. Yang selanjutnya adalah WTO mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Ini karena sudah berbasis global dunia, maka ingin mendorong terbukanya perdagangan dunia. Indonesia mau ke Azerbaijan, Indonesia mau ke Mesir, Indonesia mau ke Lituania dan sebagainya, itu bebas. Karena memang apa? Dengan sudah adanya aturan WTO ini adalah pasar bebas ini digalakkan dengan tujuan tadi ingin membuat terbukanya perdagangan dunia ini agar mampu meningkatkan perekonomian antar negara. Dampak perdagangan bebas. Dampak positif mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional. Ini jelas. Jadi membuat semangat lagi, harus bersaing. Kalau misalnya tidak bersaing, dia akan kalah. Memperluas kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini jelas. Ya, jadi memperluas kesempatan kerja dan mampu meningkatkan. Jadi ketika pasar bebas itu digalakkan, otomatis banyak perusahaan-perusahaan yang membuka peluang-peluang kerja, maka masyarakat-masyarakat itu bisa mendaftarkan diri dan mampu meningkatkan ekonomi. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, usaha patungan, dan kredit. Ini banyak. Meningkatkan penerimaan devisa atau pendapatan melalui perdagangan internasional. Ketika perdagangan internasional atau bahkan perdagangan bebas yang dilakukan oleh antar negara, maka jelas secara otomatis negara mampu mempunyai pendapatan negara. Membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas. Nah, ini membuka peluang. Tidak hanya Indonesia saja yang ingin berdagang, tetapi Indonesia juga bisa berdagang ke luar negeri sesuai dengan hasil keunggulan ekonomi atau hasil keunggulan produk yang didapat oleh negara Indonesia itu yang bisa dijual ke negara yang lain. Kemudian memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Ini jelas. Ya, tadi karena sudah tidak ada hambatan, karena memang itu sudah sesuai dengan kesepakatan negara-negara tersebut, maka secara otomatis seseorang yang ingin membeli barang dari luar negeri ini sudah sangat mudah sekali. Namun ada dampak negatifnya. Yang pertama, yakni persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perekonomian atau dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. Ini jelas. Ini adalah dampak negatifnya. Ketika ada pasar bebas, negara maju dengan negara berkembang, maka secara otomatis negara berkembang akan jauh lebih kalah, atau negara maju akan lebih dominan dengan berbagai aspek kemajuan teknologinya, banyak bisa memproduksi barang yang banyak, sehingga ini akan secara tidak seimbang. Yang kedua adalah akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara maju. Ya jelas ini ya. Maka jelas ketika ada pasar bebas itu, negara berkembang ini secara ekspor atau secara perkembangan ekonominya, secara produk atau produksi yang dilakukan ini karena memang ada keterbatasan teknologi, mungkin tidak terlalu banyak, tidak bisa banyak mengekspor, sehingga kadang menggantungkan negara-negara maju yang sudah mempunyai keahlian. Yang selanjutnya masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang. Banyaknya teknologi yang masuk ke negara berkembang, ini pun juga akan menjadi permasalahan manakala negara berkembang itu tidak mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi itu dengan baik. Masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja. Ini jelas. Ketika pasar bebas itu sudah menyeruak ke semua dunia, maka secara otomatis persaingan tenaga kerja asing semakin tinggi. Misalnya seperti Indonesia. Indonesia kedatangan para pekerja-pekerja asing. Jika orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia ini tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai skill, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia akan jauh lebih memilih tenaga kerja asing dibanding dengan tenaga kerja Indonesia sendiri. Kenapa? Karena melihat secara profesional lebih ahli yakni dari tenaga kerja asing. Ini adalah salah satu hambatan atau dampak negatifnya. Maka
sebagai generasi muda, alangkah lebih baiknya kita harus mempunyai skill yang kuat. Kita tidak bersaing dengan orang lokal saja, tetapi justru kita bersaing juga, yakni orang-orang maaf, orang-orang luar ya. Jadi kesimpulannya tadi anak-anak, bahwa pasar bebas itu adalah pasar yang digerakkan oleh antar negara sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan perjanjian masing-masing untuk bisa mengekspor dan mengimpor tanpa adanya hambatan-hambatan. Tujuannya apa? Ingin mengembangkan ekonomi di suatu kawasan tersebut. Maka itu terkait dengan pasar bebas. Sekarang adalah petunjuk tugas IPS. Link soal akan Pak Farid bagikan pada pukul 8.30, yakni di GC. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya, jangan lupa sebelum mengerjakan ucapkan basmalah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Baik anak-anak, mungkin itu yang perlu Pak Farid sampaikan. Sekian dari Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.